Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Rumah Singgah yang datang tidak akan pernah kembali. Jadi untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Tang tidak akan pernah pulang. Mungkin cerita ini akan cukup sangat panjang. Di sini aku ingin berbagi sepenggal cerita tentang pengalaman kelam seseorang beberapa tahun lalu. Pengalaman yang tak akan tergerus oleh ingatan. Aku Dimas, seorang korban sekaligus orang pertama yang selamat dari kejadian kelam dan menyeramkan sekitar tahun 2013, saat dimana aku masih menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu universitas kota besar di Pulau Jawa. Di tahun itu pula aku mendapatkan jatah KKN ke salah satu desa terpelosok. Aku bersama 5 orang lainnya mendapatkan tugas yang sama di desa tersebut. Ada Rima, Dayu, Arkan, Arif dan Dika. Mereka akan menjadi rekan kerjaku selama kurang lebih 3 bulan. Masing-masing dari kami juga berasal dari prodi yang berbeda. Tentu saja tidak saling mengenal pula. Tapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalahnya adalah tempat di mana kami bertugas. Apa kamu yakin kita di desa itu? Jauh loh mas. Agak menghela napas panjang. Dayu dengan wajah tegang menatapku, seolah tak percaya. Jauh dari kota, mulutnya terbuka lebar. Dayu segera melotot sambil menguncangkan jari telunjuknya kepadaku. Namun aku tak peduli dengan hal itu. Sebagai mahasiswa semester terakhir, aku pun tak ambil pusing dengan desa yang dipilih. Tugas yang diberikan saja seakan membuatku ingin mati. Lalu apa bedanya dengan kami mati di sana? Aku segera memutar bola mata sambil menyodorkan sebuah kertas berisi laporan yang diberikan oleh dosen siang tadi. Baca itu, udah di ACC. Tinggal berangkat kok ribet. Sebenarnya aku tak bermaksud mengatakan itu kepada Dayu. Terlebih kami baru saja saling kenal. Setelah mengatakan, aku sontak terkejut, merasa tak enak setelah melihat reaksi Dayu yang melotot sekuat tenaganya. Mata Dayu segera melirik ke arah kertas yang aku berikan. Loh mas, kok awakmu gak ngomong? Kita kelompok loh, gak terima awakmu singrono. Amarahnya menyulut. Dayu merakau habis-habisan di depanku. Bahkan kami sempat bertengkar di sana. Posisi kami berada di tengah kerumunan orang yang serentak melihat dengan tajam. Beberapa dari kami langsung mendekat untuk melerai setelah aku berhasil mendorongnya. Dayu karena tak terima dengan tamparan yang aku berikan. Kacau, belum saja kami berangkat, tapi harus beradu mulut karena tak terima dengan keputusan tersebut. Kami dipisahkan oleh beberapa orang yang sempat menyaksikan pertingkaianku dengan Dayu. Tak lama setelahnya, mereka melapor. Tentu saja tugas kami akan lebih dipersulit, sebab aku memang tak memberitahu kepada Dayu di mana tempat kami bertugas. Itu pun setelah mendapatkan persetujuan dari teman-teman lainnya. Sebelum aku benar mengabari Dayu, "Yu, ada apa sebenarnya? Kok kamu kayak gak mau ke sana?" tanya Dika. Setelah keadaan tenang, akhirnya pun kami putuskan untuk berdiskusi sejenak, berharap berhasil membujuk Dayu agar bisa segera berangkat ke desa tersebut. Dayu hanya menunduk sedari tadi. Entah apa yang sedang dipikirkan. Kulihat dia hanya memainkan jari sempat terkadang menangis sendirian. Kami heran dibuatnya. Aku pun geram. Sejak awal kami memutuskan untuk rapat, Dayu tak pernah datang. Ada saja alasannya.
Hal itulah yang membuat kami pada akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu di mana desa yang kami tuju. Sesuai rencana, kami akan memberitahu Dayu setelah dapat berizin dari kampus. Namun, respon Dayu jauh dari ekspektasiku. Mau bagaimana lagi? Aku harus mengalah. Yu, maaf kalau tadi keterlaluan. Udahlah Yu, tidak udah. Di sini, ayo ini akan buat kita juga, ucap Dayu. Sementara itu, Dayu tak bergeming. Dia baru bicara setelah Rima yang membujuknya. Aku tetap ikut di sana. Maaf bikin susah. Aku cuman merasa gak enak. Dayu membuka suaranya dengan isak tangis yang masih kami dengar. Setelah itu, kami semuanya terdiam. Tak ada yang menangani ucapan Dayu termasuk aku. Entah mengapa, aneh saja rasanya setelah Dayu mengucapkan alasan dia bisa semarah itu. Dengan segala pertimbangan yang ada, kami sudah memutuskan untuk mulai berangkat ke desa. Di hari Senin, aku sudah menyiapkan semuanya dengan baik, mulai dari perizinan sampai apa saja yang harus kami kerjakan di sana. Lalu kami berangkat pukul jam 5 pagi. Sengaja berangkat lebih pagi sebab perjalanan untuk ke sana memakan waktu cukup lama. Padahal kami harus tiba di sana sebelum azan zuhur berkumandang. Dengan berangkat mengendarai mobil travel yang biasanya digunakan oleh ayah Arif. Berangkat bantuan Arif pula, kami tak perlu menguras kantong untuk transportasi. Namun, memang nanti harus menyewa ojek lagi untuk sampai ke dalam desa. Tak menjadi masalah. Lega rasanya kami tak perlu memakan banyak ongkos untuk pergi ke sana, agar sebagian uang bisa dikololasikan ke hal yang lebih dibutuhkan untuk 3 bulan ke depan. Di perjalanan, kami tak saling bicara. Di dalam mobil yang cukup panas itu membuat energi kami cukup terkuras. Hal itu yang membuat lebih terdiam dari saja. Di sampingku ada Rima yang tengah asik melihat hamparan sawah yang memanjakan matanya. Sedangkan Dayu, entahlah, dia hanya menunduk, tak bicara. Sikapnya aneh saja. Kami mulai masuk ke perjalanan desa. Yu, tidur. Aku mencoba menggoyangkan tubuh Dayu, tapi reaksinya malah membuat kami kaget sejadi-jadinya. Suasana hening langsung pecah. Keanehan itu pun semakin nyata kami saksikan saat itu juga. Dayu melotot ke arahku. Bola matanya putih, urat wajahnya menonjol dengan jelas. Sudah pasti dia bukan Dayu. Dia sudah dirasuki oleh sosok lain, entah dari mana asalnya. Hahaha, tidak akan bisa keluar dari rumah itu. Terkejut bukan main. Aku langsung mendesak-desak ke kursi kemudian untuk menjauh dari Dayu. Sedangkan Dayu semakin menyeramkan kelakuannya. Dia melotot, tengkoraknya bergerak ke kanan dan ke kiri, sambil terkadang menjalurkan kedua tangannya seakan ingin mencekik kami. Bahkan bagaimana seramnya melihat Dayu dengan kondisi seperti itu. Bahkan aku tak menyangka kami tak bisa mencerna kalimat Dayu ucapkan. Belum saja sampai di desa, tapi sudah disambut dengan kejadian di luar nalar yang kami saksikan. Bukan hanya aku yang diketakutan, tapi ayah Arif juga. Dengan kondisinya yang sedang fokus menyetir mengharuskan dia melempar setir ke kiri untuk menepi. Tidak akan bisa keluar. Mobil sudah berhasil menepi, tapi Dayu harus saja terus mencakau tak dapat kali kami pahami. Dia mulai menarik rambut Rima yang sudah tak kuasa menahan kedua tangan Dayu yang masih jajah memberontak di dalam mobil. Aku dibuat bingung jadinya, tak bisa berbuat apapun. Dika langsung turun tangan membiarkan aku dan Rima untuk keluar dari mobil segera. Aku tak tahu apa terjadi di dalam setelahnya. Hanya terdengar suara rintihan yang disusul dengan suara raungan. Kami menangis, ditenangkan oleh Arkan dan juga Arif.
Bukan takut yang kami rasakan sekarang, tapi kaget dengan apa yang terjadi barusan. Tak pernah melihat sesuatu menyeramkan itu. Begitupun dengan Rima yang masih menangis di sampingku. Kami saling pinjam bahu. Kejadian itu seakan menjadi trauma tersendiri bagiku. Ya opo seh, mak kok malah ngene? Aku bingung sambil menyeka air mata. Aku berkeluh kepada Rima. Rima tak membalas, hanya mengangguk berkali-kali sembari mengelus-elus punggungku. Aku masih terasa panas. Aku tak menghiraukannya. Kedua mataku memicing melihat ke arah kaca mobil yang tembus ke dalam. Dapat kulihat lagi raut wajah Dayu yang masih menyeramkan dan menyeringai ke arahku. Aku langsung buang muka, tak berani lagi menatapnya. Tapi hal itu disadari oleh Arkan. Sedang diurus sama Dika. Berdoa aja biar kita cepat lanjut. Kasihan juga Arif kalau kita sampai sana kesiangan, ujar Arkan. Sekali lagi aku tak membalas ucapannya dan langsung menerima pemberian Arkan. Dengan lahap sepertinya orang kelaparan, aku dan Rima langsung menyantap roti sosis yang cukup menggiurkan. Energi kami benar terkuras. Benar tadi menahan panas dan juga lapar di tengah perjalanan. Aku mangut-mangut sembari mengunyah roti yang kugenggam dengan kedua tangan. Ma, sebenarnya kamu yakin gak buat ke desa itu? Entah mengapa pertanyaan itu terlintas di pikiranku. Mendengar Rima langsung menoleh, dia menghentikan kunyahannya yang belum habis ditelan. Maksudmu tanya gitu si Mas? Sepertinya percakapan kami cukup menarik. Selang beberapa saat Arkan dan Arif langsung mendekat hendak mendengarkan apa yang kami perbincangkan. Kedua laki-laki itu ikut berjongkok. Dengan wajah pengenyit, mereka serius menyimak obrolan hangat siang itu. Ya, aku tanya saja. Ma, sebenarnya juga kepikiran hal yang sama kayak gitu gak sih? Mereka diam, terlihat bingung harus bagaimana menjawab pertanyaanku. Di sela-sela itu, Arif mulai membuka bicara. Si Dayu itu sensitif anaknya. Setengah tak percaya mendengar hal itu. Gak mungkinlah, kelihatannya memang aneh aja anak itu. Rima menanyakan ucapan Arif. Aku pun setuju dengannya. Kurasa memang Dayu saja yang aneh, bukan karena dia sensitif. Yang membuat pelajaran kita ajalah, kalau sampai saat ini yang sentun. Arkan menghela napas. Jangan sampai kejadian yang enggak-enggak. Kami langsung terdiam, khawatir tiba-tiba saja datang menghampiri. Bukan hanya tak takut semalaman, tapi juga takut kalau harus mengulang tugas ini lagi. Udahlah, gak usah khawatir, gak usah takut. Tujuan kita ke sana baik. Kami semakin larut dalam obrolan sampai tak sadar bahwa hari mulai siang. Sementara Dika dan ayah Arif belum juga keluar dari mobil. Kami semakin dibuat penasaran apa yang terjadi selama itu mereka mengobati Dayu. Emang Dika dukun po? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terlontar dari mulutku, yang membuat lainnya langsung menoleh. Gak eroh, iya paling, balas Arkan. Tapi jawabannya tidak meyakinkan. Tapi kami tak menghiraukan balasan Arkan. Aku termenung, larut dalam lamunan yang sontak buyar karena teriakan yang begitu kencang kembali terdengar dari dalam. Tiba-tiba pula terdengar suara hantaman yang keras hingga mengoyangkan awak mobil tersebut. Kami langsung bangkit, panik bukan main. Ada apa dik? Di dalam kenapa? Pertanyaan tersebut berbarengan kami ucapkan sambil berusaha membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Dik, kamu kunci pintunya. Arkan yang sedang panik itu pun masih berusaha membuka paksa pintu mobil seraya melihat ke arah kaca yang tembus ke dalam. Terlihat di dalam sana Dika yang sedang merintih kesakitan. Sementara Dayu meraung-raung, wajahnya semakin menyeramkan. Arif yang badannya paling besar di antara kami
Dengan sekuat tenaga akhirnya bisa membuka paksa pintu tersebut. "Pak, keluar cepat," titah Arif dengan segera sambil menarik tangan Dika juga. Pintu mobil tersebut kembali ia tutup. Kami berhasil keluar dengan selamat sebelum Dayu hendak menghabisi Dika dan dengan cara mencekiknya. Napas kami terburu-buru. Dengan sekuat tenaga menghirup oksigen untuk memenuhi rongga paru-paru. Apa yang terjadi dengan Dayu nyaris mencelakai kami. Tak habis pikir apa yang telah terjadi sampai-sampai membuatnya seperti itu. Kami terdiam sejenak di luar sambil merasakan angin yang jarang menyentuh kulit kami. Hanya panas matahari saja yang terasa membakar tengkuk. Kami lapar, tapi seluruh makanan di dalam. Bisa jadi risiko lagi kalau kami harus membuka mobil sebelum Dayu kembali sadar. Apa yang telah Dika melakukan menjadi tanda tanya besar. Bagiku, aku segera mendekat ke arah Dika yang masih terduduk. Dia melamun, sesekali juga menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Tampak dari raut wajah Dika bahwa apa yang telah terjadi bukan hal biasa. "Dik, Dayu kenapa?" tanyaku sambil mengulurkan sebotol air mineral sisaku tadi. Dika menongak sambil menerimanya. Dia menengok habis air sisa dalam botol tersebut. Aku tahu betul dia terlihat kehausan sedari tadi. "Gak ada minum lagi, Dik, semua di dalam," ucapnya kemudian. Dia hanya diam, tak membalas lagi. Saat itu juga dia langsung beranjak hendak membuka pintu mobil. Kami langsung berbalak dan sontak bersorak ke arahnya. Dika tak menghiraukan sorakan kami. Disusul oleh Arkan dan juga Arif yang tampaknya emosi melihat apa yang ingin dia lakukan. Sedangkan aku hanya duduk di samping ayah Arif dan juga Rima yang masih gemeteran ketakutan. Dengan memberanikan diri aku pun bertanya, "Om, memang Dayu kenapa?" Dika gak mau bicara. Seakan tak siap dengan pertanyaan tersebut, ayah Arif langsung meraut dalam wajahnya. Ada yang mengikuti Dayu sejak masuk ke desa. Sepertinya Dayu itu bakal jadi incaran. Tapi semoga saja hanya sosok iseng. Jangan sampai sosok itu ikut dengan kalian sampai ke desa itu. Bisa celaka, bebernya. Siapa yang tidak takut mendengar pertanyaan tersebut? Aku dan Rima langsung tutup mulut mendengar itu. Tak kusangka, rupanya benar saja kalau Dayu adalah orang yang sensitif. Pantas saja dia marah saat tahu kami akan pergi ke desa itu. Akan tetapi, mau bagaimana lagi? Kami sudah terlanjur sampai. Hanya pesan dari ayah Aris yang bisa kami jadikan sebuah bekal agar selamat setibanya kami di sana. Entah apa yang akan terjadi nanti. Kami hanya berharap keanehan yang terjadi berhenti sampai di situ. Namun, di tengah hangatnya perbincangan, kami dibuyarkan oleh suara berontak manusia yang makin keras. Suara hantaman tengah pun hadir di sela-sela kebisingan mereka. "Apa maksudmu?" "Dik, di dalam ada Dayu yang belum sadar dan kamu mau buka mobil itu," bentak Arkan seraya mendorong tubuh Dika hingga terhuyuk dan nabrak mobil. Dika yang hanya diam sedari tadi mulai memberontak. "Gak usah ikut campur, aku cuma mau ngambil barang." Bertingkailah itu seakan ingin memecah kami. Habis sudah jika kami hancur sebelum sampai ke tempat di mana harus mengabdi diri. Aku yang tak mau ambil pusing ikut larut dalam perkelahian tersebut, dibantu oleh ayah Arif dan juga Rima untuk meluruskan masalah mereka. Aku menghampiri Dika terlebih dahulu. Lelaki dengan mata teduh dimulai kehilangan kendalinya. "Dik, sudah gak ada gunanya kalian berentam gara-gara masalah sepele ini." Dika mulai menunduk malu di hadapanku, tapi tidak dengan Arkan. Lelaki berbadan jauh lebih besar dari Dika itu pun mendekat. Tatapannya mengisyaratkan amarah yang tak terbendung dari dalam dirinya. Dika salah. Sudah ditanya baik-baik tapi gak mau menjawab. Kalau gitu harus dengan kekerasan kan? Akan terucap kepada kami. Sementara itu, Rima, Arif dan ayah Arif mulai meluruskan masalah kami, mengajak kami berunding dengan kepala dingin agar semuanya jelas.
Dengan begitu pun Dika mulai membuka suara dengan tenang. Dayu, dia memang diikuti sejak kita masuk ke sini, karena dia paling spesial di antara kita. Hanya dia yang bisa berinteraksi, selain aku, ujar Dika. Kami menolongnya, mendengarnya, tak mengerti maksud dari ucapan Dika. Maksudmu? Arif pun bertanya. Dengan mengeringit, seraya mengambil napas sebanyak-banyaknya, Dika mulai melanjutkan. Aku juga bisa lihat mereka, tapi nggak bisa berinteraksi. Sedangkan Dayu, dia bisa. Kemungkinan ada sesuatu yang Dayu tahu, tapi dia nggak bisa bilang karena sosok yang ikut dengannya nggak sudi. Kemungkinan juga Dayu bisa ikut dengan kita, tapi bakal banyak tantangannya, jelas Dika. Kami pun mengangguk dan mulai mengerti apa yang Dika maksud. Namun yang menjadi pertanyaan di benakku, apakah ada jaminan kalau kami akan selamat? Sedangkan Dayu seakan mengetahui sesuatu walau dia tak bisa mengatakannya sekarang. Pikiranku kacau. Aku mempertimbangkan banyak hal yang tak lain untuk keselamatan kami. Lama sudah kami terdiam diri. Perut kami sudah meraung kelaparan. Kerongkongan kami kering memberontak. Tak ada cara lain, kami harus melanjutkan perjalanan ini. Sudah siang, kalian bisa sampai sore hari kalau mengurungkan diri di sini, ucap ayah Arif. Kami pun mengiyakan ucapan tersebut. Memang perjalanan akan terhitung lebih lambat karena hal ini. Bukan soal perut kerongkongan yang jadi masalah, tetapi soal waktu yang kian berlari. Bisa gawat kalau kami sampai ke desa tersebut di waktu senja. Tak enak juga dengan kepala desa yang mungkin sudah mempersiapkan penyambutan hangat bagi kami. Aku segera beranjak, memapah Rimah juga. Bangun, ayo berangkat, biar Dayu aku yang ngurus. Aku mengatakan dengan penuh keyakinan, padahal aku merasa ngiri harus berdampingan lagi dengan Dayu. Kami membuka pintu dengan perasaan was-was. Hanya kalimat basmalah yang sadari tadi terucap di bibir kami. Aku pun demikian. Jantungku berkedup kencang. Tak kuasa menahan rasa takut yang semakin menghampiri. Ketika pintu mobil itu mulai terbuka, penampakan seorang gadis dengan rambut acak-acakan sudah tertidur dengan kepala bersandar pada kaca mobil. Aku mulai melihatnya. Syukurlah tak ada yang menakutkan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya sampai kami tiba di perhentian. Masuk, Ma, ajakku dengan menarik tangan Rima. Dia masih takut untuk naik ke dalam mobil. Kulihat tatapan wajah ngiri sorot darinya. Dia bergeming dengan tangan gemetaran. Apa paham betul, tapi tak ada waktu lagi. Semua sudah siap untuk berangkat. Biar aku yang di samping Dayu, kamu di samping aku aja. Rima mengiyakan. Gadis itu lalu duduk di samping kananku. Aku berada di tengah di antara Rima dan Dayu. Setir kemudian mulai diputar kembali. Mobil yang kami tumpangi mulai melaju di tengah teriknya matahari. Sebentar lagi pukul jam 11 siang. Sepertinya kami tidak akan tiba di sana tepat waktu, yang membuat kami lebih khawatir. Kalau saja ayah Arif harus pulang ke kota di malam hari ini. Siang bolong begini saja sudah ngeri, apalagi malamnya. Namun kengerian itu sirna ketika aku mulai menikmati hamparan sawah dengan anak-anak yang sedang berlarian di atas pematang. Lihat itu, Ma, aku menepuk pundak Rima. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah jari telunjukku. Nanti kalau kita sampai sana main ke sawah juga yuk. Rima antusias setelah melihat anak-anak yang tengah bermain di sana. Sedikit demi sedikit aku mulai melupakan kejadian yang baru saja terjadi pada kami. Apalagi aku dapati Dayu masih tertidur pulas di sampingku, membuatku merasa semua akan aman sampai kami tiba tersebut. Mobil yang kami tumpangi pun mulai masuk ke dalam hutan dengan pepohonan rindang yang teduh. Memang kelihatannya sanggup tempat itu, tapi aku tak peduli akan hal itu. Singgup ya, Mas. Rima menutup pundakku seraya menjulurkan tangannya ke arah jendela. Aku pun mengiyakan. Memang aku akui tempat itu sepi dan gelap. Lanjut part 2.